kakak penyelam dari SeaWorld Ancol, di mana tadi seperti Kasila bilang, kakak penyelamnya membawakan makanan. Makanannya berada di dalam ember putih. Dalam satu embernya berisikan 25 kg potongan ikan segar, terdiri dari potongan ikan selasuni, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga baby octopus atau bayi gurita. Kita lihat di belakang sini. Nah, sudah hadir dua orang kakak penyelam profesional dari SeaWorld, di mana kalau satu embernya berisikan 25 kg, artinya dalam satu kali pemberian makan ikan ini, kakak penyelam kami sudah membawakan makanan sebanyak 50 kg banyaknya. Cukup banyak ya pengunjung, tapi ternyata 50 kg tetap tidak cukup untuk satu orang. Di SeaWorld Ancol, kami memberikan makan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam satu harinya. Artinya di sini kami menghabiskan makanan sebanyak 150 sampai 200 kg potongan dari ikan segar. Cukup banyak karena biota-biota yang tinggal di dalam akuarium utama kami ini jumlahnya juga banyak, ada ratusan bahkan ada ribuan. Sekarang kita berkenalan mungkin dengan biotanya terlebih dahulu, karena di dalam sini sudah banyak sekali jenis-jenis ikan dari air asin atau air laut. Kita lihat di sebelah sini sudah ada ikan bentuknya pipi, gepeng, lalu tersenyum. Namanya adalah ikan pari. Jenisnya adalah pari kelempang. Dan katanya nih, ikan pari ini merupakan hewan yang cukup berbahaya. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju ya, karena betul nih ikan pari ternyata merupakan hewan yang cukup berbahaya pengunjung. Karena ikan pari memiliki duri beracun yang sangat mematikan, terdapat di pangkal ekornya. Nih kita perhatikan, pangkal ekornya ada di dekat dari badannya. Duri berbahaya ini namanya adalah serotonin yang jika tertancap di bagian otot halus manusia seperti lengan ataupun kaki, itu bisa menyebabkan keram, kebas, bahkan sampai kelumpuhan. Tapi kalau sudah tertancap di area bagian fatal seperti dada ataupun jantung, itu bisa sampai menyebabkan kematian. Karena pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya dari Australia bernama Steve Irwin yang meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari ini di bagian jantungnya. Jadi saat larian ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong kembali karena duri beracun pada ikan pari ini sudah menyebabkan seluruh organ tubuhnya dan mengakibatkan Steve Irwin ini meninggal dunia pada tahun 2006. Jadi kenal lagi dengan ikan pari ini pengunjung. Ikan pari ini merupakan ikan yang cukup unik juga, di mana cara makan ikan pari ini berbeda dengan ikan umumnya, yang mana kita ketahui kalau ikan cara makannya digigit atau dikoyak, tapi cara makan ikan pari ini agak sedikit bolong tapi juga unik, di mana cara makannya dia akan memasukkan makanan terlebih dahulu ke dalam mulut, dikeluarkan kembali makanannya, lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Jadi kenapa cara makannya seperti itu? Itu bukan karena ikan pari tidak suka dengan makanannya ya, tapi ikan pari ini memiliki kekurangan. Ternyata ikan pari tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan ataupun mengunyah makanan yang berada di dalam mulutnya. Jadi untuk mencerna makanannya agar masuk seluruhnya ke dalam mulut, dia harus mengeluarkan, memasukkan, lalu mengeluarkan kembali makanan ke dalam mulutnya. Oke, kita mungkin berkenalan lagi dengan biota yang lain. Di sini pun kita sudah kehadiran reptil. Reptil ini berkaki 4 dan memiliki tempurung. Ada yang tahu bentuk kura-kura atau penyu? Penyu. Penyu atau kura-kura? Hah? Kura-kura apa penyu? Penyu. Penyu ya. Jawaban yang betul adalah hewan reptil penyu. Jadi bagi yang mengira itu adalah kura-kura, apalagi kura-kura besar masih kurang tepat ya. Emang apa perbedaan kura-kura sama penyu? Padahal bentuknya sama ya, mirip, punya tempurung, kakinya ada 4. Tapi ternyata perbedaan yang pertama kali kita bisa lihat dari bentuk kakinya. Kita lihat deh, penyu memiliki bentuk kaki yang pipi, gepeng seperti dayung, disebut sebagai kaki tulisan. Sedangkan kura-kura pada bagian kakinya dia berjari dan juga bercakar. Dan ada lagi perbedaannya yang kedua pengunjung. Penyu ini hidupnya di air asin atau di air laut, sedangkan kura-kura yang merupakan hewan amfibi atau yang bisa hidup di dua alam. Kura-kura bisa hidup di
kan, dan juga kura-kura hidupnya di perairan air tawar seperti sungai, danau, dan juga rawa-rawa. Dan ternyata ada lagi perbedaan yang ketiga. Ini adalah perbedaan dari bentuk pertahanan diri mereka ya. Jadi penyu ini ketika ia merasa terganggu atau terancam, penyu ini tidak bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya, atau kurungan penyu sudah berisikan dari otot dan juga lemak. Sedangkan kura-kura ketika ia merasa terganggu, terancam, kura-kura bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya, karena kura-kura masih memiliki rongga di dalam tempurungnya. Jadi ternyata ada juga perbedaan ya antara reptil penyu dan juga reptil kura-kura. Jadi jangan salah mengira lagi kalau ini adalah kura-kura besar karena masih kurang sempat menonjol. Penyunya kembali lagi lagi. Nah, mulai sedikit lagi dengan penyunya. Ini nama penyunya adalah Hawksbill sea turtle atau reptil penyu sisik, yang dimana diambil langsung dari konservasi Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang berada di daerah Jakarta. Jadi berhubung